Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan menjelang pertarungan mendebarkan di Stadion Maidin di kota Hanoi antara Vietnam menghadapi Indonesia di leg kedua babak semifinal Piala AFF. Pasti teman-teman semua dan rakyat Indonesia sudah menanti apa yang akan terjadi nantinya. Tentunya harapan itu sangat membuncat, sangat tinggi. Kita harus ke final. Kita harus membungkam Vietnam di Hanoi. Ini yang paling penting buat kita dalam hal kita bagaimana untuk bisa meraih tiket menuju ke final Piala AFF pada edisi kali ini setelah kita bermain imbang 0-0 di GBK melawan Vietnam. Dan kita sekarang dituntut untuk menang paling tidak 1-0 saja, ya, atau 2-1 kita sudah bisa melaju ke final. Kita bisa mencetak gol pun ini bagus. Kalau kita bisa mencetak gol pertama 1, ya, hasil akhir pun kita bisa draw dengan di atas 0-0 atau 1-1, 2-2. Nah, ini menguntungkan buat kita untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kalau masih 0-0 terus bisa bermain, ada pertambahan waktu, kemudian masuk ke adu penalti. Nah, ini yang juga lebih mendebarkan. Makanya dalam pertandingan ini bukan saja taktik STY meramu ini menghadapi Vietnam. Apa yang harus dia mainkan, apakah dengan opsi yang sama seperti di leg pertama, bermain dengan 3 back, ada 5 gelandang, 2 pemain depan, dan fungsi bagi Asnawi serta Pratama Arhan itu turun ketika mendapat tekanan untuk menjadikan ada 5 di belakang dengan pergerakan yang terjadi di antara Arianto, ya, Fahrudin Arianto sini masuk bersama dengan Rizky Ridho untuk ke dalam membantu Jordi Amat. Nah, apakah ini yang akan kembali dilakukan? Karena kita punya double pivot yang kuat dengan Rahmat Irianto dan Mark Locke. Ya, ini kan kita akan tunggu. Dan saya rasa ini STY tahu persis bahwa apa yang dia mainkan di leg pertama itu sudah mantap. Tinggal penyelesaian akhir aja yang kurang mantap. Makanya harus dimantapkan menghadapi Vietnam. Kalau soal yang saya bilang tadi, taktik itu menjadi urusan STY dan dia udah tahu persis bahwa taktik itulah yang leg pertama yang paling bagus sejauh ini. Karena dengan taktik itu Vietnam itu tidak berdaya sama sekali. Tidak mampu berkembang permainan mereka. Ini yang membuat Park Hang-seo itu agak frustrasi memang. Bagaimana mereka sulit untuk bisa membongkar pertahanan kita. Selalu bola itu kandas sebelum masuk ke Jordi atau Rizky Ridho di sana dan Fahrudin yang begitu kuat. Nah, pasti ada cara-cara lain yang dipikirkan oleh Park Hang-seo ini di leg kedua menghadapi kita. Setelah mereka mungkin mengevaluasi bahwa memang sulit. Apalagi mereka selalu kandas itu bentrok dengan pergerakan yang kuat dari Rahmat Irianto dan Klok. Yang memang bermain luar biasa sebelum bola itu datang masuk ke daerah pertahanan kita. Dengan 3 back tadi kita itu yang bagus sekali. Nah, taktik yang akan dirancangkan oleh Park Hang-seo tentunya bagaimana menambah amunisi di depan, ya, atau dia menambah di tengah untuk memperkuat karena kemarin lini tengah dari Vietnam itu tidak jalan. Ya, mau Quang Hai di sana, Do Nung Hung yang menjadi kapten kesebelasan, sehingga pemain terbaik mereka, Nguyen Tien Lin itu tidak berbuat apa-apa. Stres, kemudian dia diganti di menit ke-68, ditarik keluar karena tidak mampu berkembang di depan, terisolir. Nah, ini juga saya pikir akan menjadi pekerjaan yang sulit bagi Park Hang-seo ketika mereka dituntut untuk menang. Karena 0-0 ini juga membahayakan bagi Vietnam. Kalau Indonesia bisa membuat 1 gol, apalagi membuat 2 gol, selesai Vietnam. Terlepas dari itu, yang menurut saya yang perlu dipikirkan juga oleh STY, dan pasti ini sudah dipikirkan juga, ya. Ketika pertandingan itu berlanjut ke perpanjangan, tidak ada gol katakan di sini, ya, selama 2 kali 45 menit tidak ada gol, akan masuk ke perpanjangan waktu 2 kali 15 juga tidak ada gol seandainya ini terjadi. Dan masuk ke fase yang ini soal mental saja yang terjadi, yang harus disiapkan oleh pemain-pemain kita, adu penalti. Nah, dalam adu penalti ini, kedua tim berada dalam fase 50-50. Siapa yang lebih siap secara mental untuk mengeksekusi penalti ini. Ini yang paling penting sekali. STY harus menyiapkan 5 penembak penalti, bahkan bukan cuma 5. Ketika skor katakan 4-4 atau 5-5,
Kalau 4-4 itu kan pasti salah satu ada yang gagal, baik di Indonesia maupun Vietnam. Katakan 5-5 masuk semua. Harus menyiapkan juga penendang ke-6, ke-7, ke-8, karena ini akan terus-menerus. Bahkan sampai pada puncaknya, kalau semua masuk 10-10, harus ada penendang terakhir di antara kiper sama kiper. Jadi Nadeo juga harus bersiap untuk mengeksekusi penalti bersama dengan kiper dari Vietnam, Dang Van Lam, yang sampai sejauh ini clean sheet. Gawangnya belum kebobolan. Karena kemarin di GBK kan bermain 0-0. Di fase grup juga mereka memasukkan 12, kemasukan 0. Kalau kita kan di fase grup memasukkan 12, kemasukan 3. Ya, sudah ada kebobolan 3 gol. Nah, sekarang pasti Nadeo harus bersiap. Nah, sebelum sampai ke sana, 5 penembak pertama ini yang STY harus lakukan, yang harus siapkan lah. Siapa-siapa, kalau Mark Klok masih ada pasti penembak pertama Mark Klok sana. Jordi juga bisa mengambil penalti. Kalau ada pergantian di babak kedua, pasti kan ini ada pergantian. Kalau kemarin kan STY itu melakukan pergantian di injury time. Kenapa dia lakukan demikian? Karena menurut STY semua pemain belum layak untuk keluar. Semua masih main bagus. Itu berdasarkan pemikiran dia. Dan memang ternyata baik. Ya, sampai menit 90, kita main bagus. Ya. Lawan itu sulit berkembang. Jadi STY masih mempertahankan ini, itu wajar. Walaupun kita juga bisa melihat banyak juga penonton, banyak juga pemirsa dimanapun tuh, pengamat bilang ini telat. Oke, dari sisi 2-3 menit memang sulit untuk bisa mengharapkan apa-apa ketika Spaso masuk, ada Witan masuk, Sadil masuk, karena sulit untuk bisa membuat mereka mencetak gol kalau dengan menit yang begitu tipis. Tapi itu STY sudah hitung, karena selama 90 menit semua pemain belum ada yang perlu untuk diganti, semua masih bagus. Nah, menghadapi di leg kedua ini, saya pikir ketika ada perpanjangan waktu, mesti ada pergantian-pergantian, menyiapkan penembak-penembak penalti yang bagus. Egy juga bisa disiapkan untuk mengambil penalti ketika ada perpanjangan. Sahrian Abimanyu, ini juga pemain yang bagus, lebih tenang dalam mengeksekusi penalti. Jadi harus ada untuk bisa menembak. Yang penting 5 dulu. Ya. Di 5 dulu itu yang paten benar semua. Klok, Jordi kalau sudah ada di sana, wah ini oke untuk mengambil penalti. Ya, termasuk Spaso juga. Ya, kalau Spaso dimainkan di babak kedua ketika Dendi harus ditarik keluar, ya masih ada Spaso untuk menyiapkan penembak-penembak penalti. Jadi kalau di penembak penalti itu ada Egy, ya ini pasti akan baik untuk bisa mengambil penalti. Sahrian Abimanyu ini baik. Nah, kalau soal sudah ada 5 penembak yang pertama ini semua masuk, itu kita akan baru tentukan di penembak-penembak berikutnya. Sadil masih memungkinkan untuk bisa mengambil penalti. Pratama Arhan juga masih bisa. Ya. Asnawi masih bisa untuk mengambil penalti ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Yang paling penting kan ini siapa mengeksekusi gol penalti pertama. Pasti Klok. Klok yang akan membangkitkan semangat, motivasi bagi pemain-pemain Indonesia pada saat adu penalti. Tapi semoga juga banyak harapan itu melihat udah nggak usah sampai diadu penalti dulu lah. Dimainkan 90 menit aja kita selesaikan. Bisa aja. Asalkan kita mampu membuat gol ke gawang Vietnam. Itu kuncinya. Tidak boleh banyak membuang-buang peluang. Ya. Finishingnya ini yang selama ini menjadi penyakit, ya itu harus hilang. Di leg kedua ini kita harus bisa mencetak gol. Kalau kita membuat gol pertama, apalagi kita bisa muncul lagi sampai gol kedua, selesai itu Vietnam. Mereka akan goyah, ya, buyar konsentrasi mereka. Karena Vietnam ini bermain di kandang dengan tekanan yang kuat, mereka akan coba untuk keluar menyerang. Ya, bermain terbuka. Ini enak buat kita. Kalau kita bisa melakukan pressing yang bagus atau bermain seperti di leg pertama, apalagi seperti di babak pertama dengan banyak peluang yang tercipta, kita bisa membobol gawang mereka. Sekarang itu kembali lagi kemauan anak-anak di lapangan. Tekad besar bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk memenangkan laga. Nah, ini penting kan? Fighting spirit mereka selama bertanding. Ya, mental harus kuat menghadapi apapun tekanan yang ada di Hanoi nantinya, di Stadion Maidin. Karena berbagai macam cara pasti akan terjadi. Nah, kita harus siap secara mental. Ya, bermain mungkin dari tuan rumah agak keras, ya kita harus siap meladeni itu. Ya, ini permainan sepak bola, ya, permainan laki-laki yang harus kita buktikan, tunjukkan bahwa kita bisa untuk melumpuhkan mereka. Jangan kalah mental sebelum bertanding menghadapi mereka. Dan ini ada tugas bagi STY dan semua manajer tim kepelatihan untuk memompas semangat. Ya, ketua umum juga pasti ada di sana untuk datang langsung memberikan wejangan-wejangan dan semua masukan untuk membuat pemain itu masuk lapangan
dengan membara dengan tekad yang luar biasa untuk bisa mengalahkan Vietnam. Inilah kesempatan terakhir buat kita. Kalah kita selesai, terhenti di sini dan habislah angan-angan bagi STY untuk menghadirkan trofi. Karena kalau kita menang, kemungkinan ya Malaysia juga sudah menunggu. Karena Malaysia menang di leg pertama melawan Thailand. Karena masih akan berjuang juga di leg kedua. Ya, Thailand butuh untuk bisa menang 2-0 untuk bisa lolos. Ya. Nampaknya memang berat buat mereka. Tapi ketika bermain di kandang, saya pikir Thailand juga akan melakukan yang terbaik. Kita akan tunggu siapapun itu. Jangan dulu dipikirkan, kita pikirkan fokus ke pertandingan melawan Vietnam. Nanti pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini juga akan disiarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional. RCTI akan menyiarkan itu. Dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menyertai bagi Fakhrudin dan kawan-kawan untuk bertarung menghadapi Vietnam atau menghadapi The Golden Star Warriors ini. Kita terbanglah sekali lagi Garudaku karena Anda semua bisa melakukan yang terbaik. Selamat berjuang, selamat bertanding. Dengan Bung Ropan, ciao.